Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata lingkungan? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yuk kita pelajari bab 6. Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bagian 1. Lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Yuk, anak-anak, simak videonya sampai selesai. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Kalian pasti pernah menanam beberapa tanaman. Di antara tanaman-tanaman tersebut mungkin ada yang diberi pupuk, dan ada yang tidak. Pastinya terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan untuk setiap perlakuan yang berbeda. Pertumbuhan tanaman yang dipupuk, disiram dengan teratur, dan ditanam pada tanah yang bagus, jauh lebih subur dibandingkan tanaman yang tidak dipupuk, tidak disiram dengan teratur, dan ditanam pada tanah yang tandus. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Lingkungan dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah, terestrial, atau lingkungan air, aqua. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup, abiotik, atau benda hidup, biotik. Lingkungan abiotik. Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup, abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik, seperti cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH tanah, dan salinitas. Lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, yaitu tumbuhan, hewan atau organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi atau hubungan interaksi lainnya. Manusia juga terlibat dalam hubungan interaksi ini. Ya, intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatik mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan. Bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem? Manusia mengandalkan lingkungannya. Begitu juga setiap makhluk hidup lainnya di planet bumi. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka, seperti makanan dan air, tempat berteduh, dan pasangan kawin. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungannya dan hidup dalam suatu ekosistem. Apa ya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan, interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Dalam suatu lingkungan ekosistem terdapat faktor biotik dan abiotik. Contoh, faktor abiotik yang ada di ekosistem kolam pada gambar adalah air, udara, suhu udara, pH, batu dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah ikan, itik, beruang, kelinci, rusa, burung, musang, ular, bunga teratai, tanaman, dan bakteri. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus dan seorang manusia. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu.
Misalnya, serumpun bambu di kebun, dan sekumpulan kambing di padang rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung dan ulat. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma gurun, bioma tundra dan bioma hutan hujan tropis. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Terdapat banyak tempat hidup di dalam sebuah bioma. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Misalnya, di bioma hutan hujan tropis, ada tanah, sungai, dan pepohonan. Mikrohabitat bahkan lebih spesifik, misalnya dalam sebuah pohon, terdapat hewan yang hidup di daun. Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih mengetahui apa itu lingkungan? Dan perbedaan lingkungan biotik dan abiotik? Tetap semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik setiap waktu. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.